Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azola Mewinda dengan nomor BP 2412006. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang genetika reaksi kimia, yaitu reaktor yang dirangkai seri. Nah, apa itu reaktor yang dirangkai seri? Yaitu reaktor yang sistemnya di mana dua atau lebih reaktor yang disusun berurutan, sehingga aliran keluar reaktor pertama menjadi aliran masuk reaktor berikutnya. Nah, komposisi, temperatur, dan konversi reaksi itu berubah secara bertahap sepanjang rangkaian reaktor. Nah, tujuan kita untuk merangkai reaktor secara seri itu yang pertama, meningkatkan konversi reaksi tanpa memperbesar suatu reaktor. Yang kedua, mengontrol kondisi operasi seperti suhu, konsentrasi, laju reaksi secara bertahap. Yang ketiga, mendekati performa reaktor ideal, misalnya CSTR seri mendekati PFR. Yang keempat itu meningkatkan selektivitas produk pada reaksi kompleks. Yang kelima itu mengurangi ukuran reaktor tunggal sehingga lebih mudah dikendalikan. Nah, kapan reaktor seri diperlukan? Nah, reaktor seri ini diperlukan apabila reaksi memerlukan konversi tinggi. Lalu reaksi peka terhadap suhu atau konsentrasi. Selanjutnya terjadinya reaksi samping yang harus ditekan. Selanjutnya, laju reaksi berubah signifikan sepanjang proses. Nah, yang terakhir itu satu jenis reaktor saja tidak cukup efisien. Nah, apa keuntungan dan kerugian menggunakan reaktor seri ini? Keuntungan yang pertama yaitu konversinya lebih tinggi. Nah, yang kedua itu kontrol prosesnya lebih baik. Yang ketiga, fleksibel dalam desain. Yang keempat, dapat mengoptimalkan laju reaksi dan selektivitas. Nah, kerugiannya itu ada 4. Yang pertama, sistem lebih kompleks. Yang kedua, biaya investasinya dan operasinya lebih tinggi. Yang ketiga, memperhitungkan desainnya lebih rumit. Yang keempat, risiko kehilangan tekanan lebih besar. Nah, contoh rangkaian reaktor seri. Yang pertama itu ada CSTR ke CSTR. Nah, dua atau lebih CSTR ini disusun berurutan. Karakteristiknya yang pertama, setiap CSTR tercampur sempurna. Yang kedua, konsentrasinya turun bertahap di setiap reaktor. Nah, kegunaannya yaitu reaksi cair homogen. Yang kedua, alternatif ekonomis untuk PFR. Keunggulannya yaitu mudah dikontrol dan yang kedua stabil terhadap fluktuasi. Sedangkan kelemahannya yaitu volume totalnya lebih besar dibandingkan PFR. Nah, yang kedua itu ada CSTR dengan PFR. Nah, CSTR ini diikuti oleh PFR. Karakteristiknya yang pertama, CSTR menstabilkan aliran, sedangkan PFR dia itu meningkatkan konversi. Nah, kegunaannya untuk reaksi eksotrem. Yang kedua, reaksi dengan laju tinggi di awal. Nah, keunggulannya kombinasi kontrol dan efisien. Yang kedua, konversinya tinggi. Sedangkan kelemahannya, sistemnya lebih kompleks. Yang ketiga ada PFR dengan CSTR. Nah, PFR ini diikuti oleh CSTR. Karakteristiknya yaitu reaksinya cepat terjadi di PFR, sedangkan CSTR itu menyempurnakan konversi. Kegunaannya, reaksi dengan laju tinggi di konsentrasi awal, lalu kegunaan keduanya menekan reaksi samping. Keunggulannya yang pertama, pemanfaatan laju reaksi maksimal, yang kedua kontrol akhirnya yang baik. Sedangkan kelemahannya sensitif terhadap gangguan di PFR. Yang keempat ada PFR dengan PFR. Nah, PFR ini disusun seri. Karakteristiknya yang pertama aliran plaknya tetap terjaga. Dan yang kedua itu konsentrasinya berubah kontinu. Kegunaannya untuk produksi skala besar dan juga reaksi cepat dan irreversibel. Nah, keunggulannya konversinya lebih tinggi, dan yang kedua volume totalnya lebih kecil. Sedangkan kelemahannya sulit dikontrol dan risiko hotspot. Nah, ada juga rumus-rumus volume reaktor. Yang pertama reaktor CSTR. Persamaan umumnya yaitu VCSTR atau volume CSTR sama dengan FA0 dalam kurung X out dikurang X in
dibagi min RA. Nah, jika satu CSTR dari umpan awalnya X in sama dengan 0, maka rumus volume CSTR yaitu F A0 dikali X dibagi min RA. Yang kedua itu ada reaktor PFR atau plug flow reactor. Nah, persamaan volume PFR ini yaitu sama dengan FA0 dibagi min RA dikali dx. Yang ketiga ada reaktor yang dirangkai seri. Nah, volume total reaktor seri ini yaitu volume total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan ditambah V selanjutnya. Prinsip perhitungannya yaitu setiap reaktor dihitung terpisah, lalu konversi keluar reaktor sebelumnya menjadi konversi masuk reaktor berikutnya. Nah, berlaku untuk CSTR dengan CSTR, lalu CSTR dengan PFR, lalu PFR dengan CSTR, dan PFR dengan PFR. Kesimpulannya yaitu reaktor yang dirangkai secara seri digunakan untuk meningkatkan konversi dan kontrol proses dengan mengatur perubahan kondisi reaksi secara bertahap. Nah, kombinasi CSTR dengan PFR dipilih sesuai karakter reaksi, di mana CSTR unggul dalam kontrol dan PFR lebih efisien dalam volume. Meskipun lebih kompleks dan mahal, reaktor seri memberikan kinerja proses yang lebih optimal dibandingkan reaktor tunggal. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada maaf, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.